Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi junjungan kita Muhammad SAW yang mana telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang terdiri dari Bulan Vanessa Anugerah Permata dengan NIM 1200141, kemudian saya Ridwan dengan NIM 1201070. Selanjutnya adalah Syarifah Rismayanti dengan NIM 1201076. Di sini kami akan menjelaskan tentang hakikat hasil filsafat pendidikan Islam. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian filsafat pendidikan. Yang pertama adalah pengertian filsafat. Secara harfiah, filsafat berasal dari kata philo yang berarti cinta dan sophos yang berarti ilmu atau hikmah. Dengan demikian, filsafat berarti cinta ilmu atau hikmah. Menurut istilah, filsafat memiliki beberapa definisi yang didasarkan para pemikir ahli filsafat. Menurut Perwanta, filsafat adalah berpikir secara mendalam dan bersungguh-sungguh. Menurut Herbert mengatakan filsafat adalah suatu pekerjaan yang timbul dari pemikiran. Sedangkan menurut Sidi Ghazalba, filsafat adalah berpikir secara mendalam, sistematik, radikal, universal dalam rangka mencari kebenaran, inti atau hakikat mengenai segala sesuatu yang ada. Kedua, pengertian pendidikan. Dari segi terminologis, Samsul Nizar menyimpulkan dari beberapa pemikiran ilmuwan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan secara bertahap dan simultan atau proses terencana yang dilakukan oleh orang yang memiliki persyaratan tertentu sebagai pendidik. Selanjutnya, kata pendidik ini dihubungkan dengan agama Islam dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat diartikan secara terpisah. Pendidikan agama Islam merupakan bagian dari pendidikan Islam. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa filsafat pendidikan Islam merupakan kajian secara filosofis mengenai berbagai masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadis sebagai sumber primer atau sumber utama, dan pendapat para ahli sebagai sumber sekunder atau sumber sampingan. Secara singkat dapat dikatakan filsafat pendidikan Islam adalah filsafat pendidikan Islam yang didasarkan oleh ajaran Islam atau filsafat yang dijiwai oleh Islam. Materi yang selanjutnya adalah ruang lingkup pendidikan Islam. Ada dua dimensi dalam kajian filsafat Islam, yaitu dimensi makro dan dimensi mikro. Yang pertama, dimensi makro. Pokok-pokok pembahasan filsafat pendidikan Islam yang berdimensi makro diantaranya yaitu 1. Epistemologi merupakan pemikiran tentang apa dan bagaimana sumber pengetahuan manusia didapat. Yang kedua, aksiologi merupakan pemikiran tentang masalah nilai-nilai, misalnya nilai moral, etika, estetika, nilai religius, dan sebagainya. Yang ketiga, kosmologi merupakan pemikiran yang berhubungan dengan alam semesta, ruang dan waktu, kenyataan hidup manusia sebagai ciptaan Tuhan, proses kejadian dan perkembangan hidup manusia di alam nyata, dan lain-lain. Yang keempat, ontologi merupakan pemikiran tentang asal alam semesta, bagaimana proses penciptaan alam semesta, dan kemana akhirnya.
Selanjutnya adalah dimensi mikro. Pokok-pokok pembahasan filsafat pendidikan Islam yang berdimensi mikro adalah yang menyangkut proses pendidikan yang meliputi 5 faktor, yaitu tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, alat-alat pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Baiklah, materi selanjutnya akan dibahas oleh Syarifah Rismayanti. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Syarifah Rismayanti dengan NIM 1200076. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Ridwan. Kegunaan filsafat pendidikan Islam. Menurut Omar Moh Al-Taumi Al-Saibani, filsafat pendidikan Islam berguna untuk a. menolong para perancang pendidikan dan orang-orang yang melaksanakannya dalam suatu negara untuk membentuk pemikiran sehat terhadap proses pendidikan. B. Dapat dijadikan sebagai asas penilaian yang terbaik dalam penilaian pendidikan secara menyeluruh. C. Dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pendidikan pada umumnya. Selain kegunaan tersebut, filsafat pendidikan Islam juga digunakan sebagai proses kritik-kritik tentang metode-metode yang digunakan dalam proses pendidikan Islam, sekaligus memberikan arahan mendasar tentang bagaimana metode tersebut harus digunakan atau diciptakan agar efektif untuk mencapai tujuan. Lebih lanjut lagi, Muzayyin Arifin menyimpulkan bahwa filsafat pendidikan Islam harus bertugas dalam 3 dimensi, yakni 1. Memberikan landasan dan sekaligus mengarahkan kepada proses pelaksanaan pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam. Yang kedua, melakukan kritik dan koreksi terhadap proses pelaksanaan. Yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap metode dari proses pendidikan. Tujuan dan fungsi filsafat pendidikan Islam. Tujuan filsafat pendidikan Islam yaitu untuk mendekatkan hamba kepada penciptanya, agar bisa lebih bertanggung jawab terhadap kewajibannya, dengan cara mampu berkomunikasi berdasarkan ajaran agama dengan informatif, baik, logis, dan benar. Menurut Ahmad D. Marimba, filsafat pendidikan Islam berfungsi sebagai pegangan pembelajaran untuk generasi yang berkepribadian muslim, sehingga generasi atau angkatan tersebut mengembangkan usaha pendidikan dan melakukan pembenaran bahkan penyempurnaan metode filsafat sehingga membawa hasil yang lebih besar. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Bulan Vanessa Anugrah Permata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan Vanessa Anugrah Permata dengan NIM 120001041. Di sini saya dari kelompok 11 Filsafat Pendidikan Islam yang akan menjelaskan materi manfaat filsafat pendidikan Islam. Sumadi Sujabrata berpendapat bahwa mempelajari filsafat adalah untuk mempertajam pikiran, sedangkan De Vos berpendapat bahwa filsafat tidak hanya cukup diketahui tetapi harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan filsafat adalah mencari hakikat kebenaran sesuatu, baik dalam logika atau kebenaran berpikir, etika atau berperilaku, maupun metafisika. Berfilsafat ialah berusaha menemukan kebenaran tentang segala sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara serius. Plato menghendaki kepala negara seharusnya filosof. Belajar filsafat merupakan salah satu bentuk latihan untuk memperoleh kemampuan memecahkan masalah secara serius, menemukan akar persoalan yang terdalam, menemukan sebab terakhir suatu penampakan. Dengan demikian, manfaat filsafat pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Menjadi salah satu landasan dalam perkembangan ilmu pendidikan. Yang kedua, menjadi landasan dari kebijakan mengenai program pendidikan. Yang ketiga, menjadi landasan untuk berkarya dan juga mengabdi di bidang pendidikan. Yang keempat, menentukan kurikulum dan juga materi yang harus diajarkan dalam bidang pendidikan. Yang kelima, memberikan pemahaman menyeluruh mengenai dunia pendidikan. Yang keenam, membuat para
pelaku di bidang pendidikan mampu memberikan materi pendidikan lebih baik lagi. Yang ketujuh, menciptakan generasi pendidik dan tenaga pengajar yang berkualitas. Yang kedelapan, membuat para peserta didik dapat memahami apa saja yang sebenarnya harus diketahui dan juga dipelajari selama menempuh jalur pendidikan tertentu. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi kesimpulannya adalah, dari materi di atas dapat kami simpulkan bahwa hakikat hasil filsafat pendidikan Islam yaitu menjadi filsafat pendidikan Islam sebagai landasan pembangunan dunia pendidikan. Pendidikan harus menjadi dunia produksi yang bekerja untuk mencetak insan-insan kamil yang memiliki keseimbangan antara rasio, pengalaman indrawi, dan spiritual. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.